Oke, halo teman-teman semua, Maba-Maba 24. Balik lagi ya sama aku, lanjutin kita belajar Python ya di sini ya. Kita lanjut ke modul 2 ya, karena kemarin kita udah tamat di modul satu. Itu udah tamat ya, kemarin kita udah belajar basics Pythonnya dulu, terus masuk ke modul satu. Udah ada latihan juga waktu itu ya, sempat sampai apa namanya, ada tambahan latihan soal juga. Aku kemarin udah kasih juga kan tambahan latihan buat kalian. Dan sekarang kita bisa lanjut ke modul 2. Nah, di modul 2 ini sebenarnya materi cuma satu, yakni looping. Jadi modul 2 ini cuma satu materi untuk kita pelajarin. Yang pertama itu looping. Nah, coba aku zoom dulu dikit kali ya biar kelihatan sama kalian. Kayak lebih enak kalau kayak gini kan ngeliatnya. Tadi kayak kecil gitu, yang lebih kelihatan mungkin. Nah, sip. Kalau gitu sekarang kita masuk ke looping. Sebentar. Aku mau mau disable extensionku dulu bentar. Biar ngajarnya lebih enak. Terus kita coba restart dulu ini bentar. New window. Bentar ya guys. Folder. Tutor.com. Tinggal di share screen sama aku bentar ya. Sip. Oke, ini harusnya sudah kelihatan bentar lagi. Ini udah kelihatan harusnya. Udah aman ya harusnya. Recording juga masih jalan harusnya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi modul 2 ini ke looping. Kalau kemarin modul 1 kan kita udah tamatin ya semua perihal tentang input output, variabel, tipe data, operator, dan percabangan. Nah, materi-materi kemarin kalau belum pada paham, boleh nonton recording yang kemarin ya. Yang pertemuan kedua kalau nggak salah, itu yang paling penting ya. Nah, itu pahamin lagi di situ sama coba latihan lagi kalau belum paham. Tapi aku asumsikan semua udah paham ya di sini. Modul 1 udah lancar lah anggapan aku. Karena kalau kita nanti masuk ke looping ini, kalau yang satunya belum lancar itu agak susah guys gitu. Dalam artian nanti repot kalian ngurusin looping kalau misalkan belum paham dasarnya itu di modul 1. Jadi buat yang belum terlalu ini connect di modul 1 kemarin, atau mungkin ada yang baru join atau gimana, ya boleh ditonton dulu videonya. Tapi kalau udah semua, alhamdulillah. Kita lanjut dulu ya. Di modul 2 ini looping. Nah, looping ini by default itu sebenarnya by definitionnya gitu adalah kok masih nyala bentar ya. Coba elah cok. Harusnya udah mati, kalau belum mati malas aku ngajarnya. Nah, udah ya. Jadi looping ini by definition itu ya ngikutin aja sih. Kalau ngikutin bahasa apa namanya, arti bahasa Indonesia itu sebenarnya perulangan ya. Cuma sebenarnya maksud dari perulangan itu apa? Berarti adalah kalau dalam konteks programming itu adalah a set of code atau sebuah apa ya, kumpulan kode program, baris atau kode program yang dijalankan berulang kali. Nah, gitu. Jadi misalkan aku punya print 10 ini kayak gini ya. Ini pengen diulang 100 kali gitu. Nah, kalau pengen diulang 100 kali, apa kita harus nulis print 10 itu sebanyak 100 kali? Nah, kalau kita harus ngelakuin itu kan repot ya. Karena ya ngetik 100 biji gitu print. Ya kopas mending gitu, cuman 100 masih bisa di brute force lah sama kalian, bisa di copy paste 100 kali, nggak control V apa jadi. Cuma kalau misalkan 1000 sejuta itu gimana? Nah,
Itu masalahnya sekarang computing power itu di ya bahkan di aplikasi-aplikasi sederhana itu udah requestnya itu udah ratusan ribu, udah puluhan ribu, bahkan ada yang sampai jutaan. Ya tergantung ininya gimana. Tapi kayak iya makanya itu dia penting banget buat ada looping. Jadi kalian nulis kodenya nggak usah seribet itu, simple aja. Nah, ada dua kalau di Python itu ada two types ya. Jadi ada types of looping itu ada dua ya. Types of loop itu ada dua. Yang pertama itu for loop, yang kedua ada namanya while. Sorry. Nah, ini dua tipe looping yang bisa dipakai. Jadi ada dua tipe perulangan yang bisa kita pakai. For loop ini adalah kalau mau disederhanain itu yang gampang tuh sebenarnya while dulu sih. Kalau while itu intinya dia perulangan yang berdasarkan kondisi ya gitu, kondisional ya. Jadi ada syarat lah, ada syarat agar berulang. Nah, kalau looping yang for itu dia perulangan yang berdasarkan bukan kondisi, tapi dia berdasarkan apa namanya parameternya. Nanti kita jelasin di bawah ya. Aku coba jelasin yang nomor 2 dulu ya. Jadi kita masuk ke yang while loop dulu. Satu-satu ya. Kalau while loop ini konsepnya kan tadi aku udah bilang dia akan berulang gitu kan ketika punya syarat gitu. Kalau dia memenuhi syarat dia akan berulang. Kalau dia nggak memenuhi syarat dia nggak akan berulang. Nah, bentukan atau template penulisannya itu kayak gini. Aku masih pakai komen ya, jadi belum di ini. While, terus di sini ada statement syarat atau kondisinya, gitu. Kasih titik 2 gitu. Terus yang di bawah, yang adik, nah ini di bawahnya itu adalah apa? Adalah kode program yang ingin diulang. Gitu. Jadi gini. Nah, begini. Ini template-nya, gitu ya. Jadi kita punya looping while, terus ini statement atau syarat kondisi biar dia berulang. Nanti yang di bawah ini kode program yang pengen diulang. Nanti baca program ini bacanya kayak gini. Dia baca kalau while ya selama statement atau syarat kondisi ini memenuhi, kode programnya akan diulang. Gitu. Tapi ketika statement atau syarat atau kondisinya tadi sudah tidak memenuhi, kode programnya nggak akan diulang. Gitu. Ini konsep dasarnya. Ini template penulisannya. Contoh paling gampang adalah misal aku pengen meminta user minta input gitu ya dari pengguna atau user sampai inputnya itu negatif. Jadi kita input nilai ya, input angka lah, sampai inputnya itu negatif. Jadi kalau udah negatif stop minta input. Nah, kode simpelnya adalah contoh kayak gini, while gitu. Nah, ini kan tadi yang aku bilang ini ada di sini ada apa namanya? Ada inputnya. Misalkan ini ada input gitu ya. Inputnya itu kalau negatif berarti kan yang negatif itu kurang dari 0. Berarti kalau misalkan inputnya masih lebih dari sama dengan 0 gitu, kita minta input. Gitu. Kayak gini. Nah, tapi masalahnya input ini kan ini bukan variabel ya, input ini fungsi kan sebenarnya. Nah, fungsi input itu kan contohnya kayak gini. Contohnya ini dulu. Fungsi input ini kan bakal minta input ke user ya. Tapi kalau misalkan ada looping while kayak gini, kita tuh harus minta input duluan. Misalkan di awal, misalkan ada parameter a, gitu. Angka lagi. Yaitu minta input kayak gini. Nah, ketika angka yang di input itu masih lebih dari 0, kita minta terus angka sama dengan input. Kayak gini. Ini simple ya, kayak gini. Gitu. Misalkan teks yang ditampilkan tuh masukkan angka ya. Ini simple lebih. Nanti kita lihat aplikasinya baru aku jelasin lebih lanjut ya. Nah, ini kalau dia lihat masukkan angka kan gitu ya. Nah,
Jika kita masukin angka, di sini kan muncul nanti tuh, misalkan 10. Wait. Oh, sorry. Salah. Ini kasih integer dulu bentar. Jadi bentar. Connection aku unstable tulisannya. Apakah jelas suaranya, guys? Kata tadi connection aku tulisannya unstable. Masih jelas kah suaranya? Aman ya? Kalau nggak jelas nanti bilang di chat ya. Kalau jelas kak, oke aman. Sorry, ini aku ulang dulu. Jadi kita kurang kasih integer depan ya. Nah, kayak gini contohnya tuh. 6, 1, 2, 3. Nah, lihat kelihatan ya. Jadi ini bakal minta angka terus ya. Sampai tiba-tiba aku masukin negatif, misalkan negatif 1. Udah stop. Gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi kalau kita lihat, ini ada pertama kali kita minta input sebuah angka, gitu ya. Oh, dapat angkanya. Nah, kita cek kalau misalkan input angka tadi masih lebih dari 0, gitu ya. Kita minta lagi. Jadi variabel angka yang tadi kita minta nih, variabel angka yang tadi kita minta itu kita ganti sama input baru gitu. Nanti program tuh kan awalnya gini. Ini minta input nih. Habis minta input, dia ngecek di sini, gitu kan. Nah, habis itu kalau misalkan benar, gitu. Kalau benar, nah yang bawahnya jalan kan? Bawahnya jalan, gitu. Ini jalan nih yang bawah ini. Nah, sih minta input lagi kan? Baru deh, habis minta input, balik lagi ke atas, ke pengecekan gitu ke atas. Kenapa balik ke pengecekan? Karena abis angka ini, abis minta input angka, yang nggak ada lagi kode di bawahnya. Kalau misalkan di bawahnya ada, misalkan angka plus sama dengan 1, ya ini baru dia itu dulu baru ke atas. Jadi intinya semua kode yang ada di dalam while itu bakal diulang-ulang terus selama kondisi ini itu belum dilanggar. Tapi gimana kak kalau misalkan inputnya dari awal udah nggak benar, udah negatif gitu? Ya udah selesai. Gitu doang. Tandanya ketika pengecekan while loop pertama kali itu udah nggak memenuhi. Jadi dalam artian ya apa yang mau diulang gitu. Kondisional ya, syarat agar dia berulangnya itu udah gagal. Gitu. Ya, syarat agar dia berulang itu udah gagal. Jadi nggak bisa dia ngejalanin loopingnya. Itu. Ya, ini looping while. Sebenarnya ada tipe-tipe looping while, ada macam lagi, cuma kita nggak bahas dulu karena sebenarnya nggak terlalu penting lah untuk paham itu nanti dulu. Konsep while dulu. Nah, ini. Jadi kalau while kayak gini ya. Jadi dia berdasarkan kondisi gitu. Kalau kondisi memenuhi jalan, kalau enggak ya nggak jalan. Kayak if else. Tapi kalau if else kan jalannya sekali gitu. Ya. Nah, kalau while itu jalannya berkali-kali sampai kondisinya dilanggar. Nah, ada kondisi-kondisi looping while yang berbahaya. Nah, kenapa aku bilang berbahaya? Kayak gini. Misalkan kalau misalkan aku settingnya kayak gini, while angka lebih dari 0 and angka kurang dari 0. Gini. Kalau kayak gini, semua angka masuk ya, bener ya? Semua angka masuk. Nah, kalau semua angka masuk, ketika aku jalanin programnya, itu aku masukin angka berapapun. Sorry bentar. Wait. Ini itu, oh ini OR, sorry, bukan N. Nah, ini ketika aku masukin angka berapapun, itu gak akan selesai. Ini mau negatif, mau 0, mau 99, mau minus 99, itu tetap jalan. Nah, ini yang kondisi bahaya. Nah, inilah looping yang bahaya. Karena bahaya, tandanya dia infinite loop. Gitu. Loopnya tuh never ending. Kecuali ya gue stop programnya gitu. Kecuali gue stop. Kalau gue stop ya udah. Gitu. Tapi selama dia nggak di stop, dia jalan terus. Nah, ini loopingnya tuh masih, meskipun dia infinite loop, masih relatif aman. Karena dia nggak akan jalan lagi sebelum input selanjutnya diminta. Tapi contoh ada loopingnya misalkan bukan kayak gini, tapi loopingnya adalah misalkan bukan minta angka, tapi angkanya ini di plus 1, ini di plus 1, terus di print, misalkan print angka
Nah, kalau kayak gini ini bahaya. Kalian bakal lihat ini secepat apa angkanya berubah. Misalkan aku masukin nama 10. Nanti dia bakal nambah dari 10, 11, 12, 13 terus keluar-keluar semua ya. Nanti liatin. Tuh, liatin. Ini bahaya. Kalau komputer kalian nggak kuat, gitu, bahaya. Karena ini infinite loop, gitu. Jadi aku stop aja. Karena ya meskipun cuma plus satu tapi ya lumayan lah prosesnya gitu. Jadi bahaya. Kalau loopingnya itu nggak selesai, gitu, ya dia infinity jalan terus dan nggak perlu minta input dari user gitu. Dia bakal terus aja ngitung. Nah ini kalau plus satu doang. Kalau misalkan dia bentuknya ngitung-ngitung kayak fungsi eksponen, fungsi integral gitu kan, itu waduh gimana komputer kalian capek gitu nanti ya gitu. Kalian aja yang lihat pusing kan gitu. Jadi ya bayang lah gitu. Makanya kalian tuh kalau bikin looping well harus segimana caranya ketika kalian bikin looping ini itu harus dibuat berhenti. Nah, maksud dari dibuat berhenti adalah kode program yang ada di bawah while itu sedemikian rupa harus kalian formulasikan untuk bisa melanggar kondisi di sini. Gitu. Jadi ketika kalian definisin kondisi ini kayak aku tadi di awal punya angka lebih dari 0 gitu kondisinya. Kalau dia masih positif minta input. Tapi ada kondisi lain kan kalau misalkan nggak positif. Nah, berarti kode programnya tuh ya ada kondisi dia angka input yang positif sama negatif dong gitu. Tapi kalau kayak tadi di sini dikasih or ya, or angka kurang dari 0. Kalau kayak gini, ini kan ada dua kondisional dicek ya, ada dua syarat. Kalau misalkan dia lebih dari 0, angkanya berarti loopingnya jalan, ya kan? Tapi kalau misalkan dia angkanya kurang dari 0 juga tetap jalan kan or ya. Jadi salah satu bener tetap jalan ya. Kalau or ingat ya. Kemarin ada operator or kayak gini, kalau kiri benar atau sebelah kiri true, kanannya false juga tetap jalan kan kalau udah di bawahnya gitu ya. Nah, ini berarti dia angka berapapun tetap jalan. Ya, itu masalah, itu bahaya gitu kan jadi. Nah, jadi kalian ketika bikin kondisi ataupun bikin kode di bawahnya itu harus diformulasikan sedemikian rupa biar ya kondisinya tuh suatu saat dilanggar gitu. Karena kalau nggak dilanggar tadi infinite loop gitu. Paham ya? Jadi yang kayak tadi nggak boleh, harusnya kayak gini. Nah, ini contoh simple ya, ini contoh sederhananya. Sampai sini dulu, sebelum kita masuk for loop. Ada yang mau ditanyain nggak? Aku coba pelan-pelan jelasin ini. Aman ya? Oke. Kalau nggak ada yang ngechat, berarti aku asumsinya aman. Kita lanjut ke for loop. Nah, for loop ini itu tadi kan aku bilang dia itu berulang berdasarkan parameter. Nah, tapi sebenarnya pada aplikasinya kalian itu pakai for loop ketika kalian udah tahu pasti kalian mau ngulang berapa kali. Jadi dia itu penggunaannya usage ya gitu. Itu ketika we know for sure itu mau diulang berapa kali diulang berapa kali gitu ya. Nah, template-nya adalah cara penulisannya itu kayak gini for, nah terus di sini ada variabel ya, variabel iterator sih namanya. Jadi kita tulisnya iterator aja, iterator. Nanti aku jelasin apa ini. Terus in, nah di sini yang belakang adalah range. Nah range nilai. Nanti di bawahnya baru si kode yang bakal diulangnya. Ini kode yang diulang. Ini template-nya kurang lebih kayak gini. Nah, masing-masing ini penjelasannya gimana sih? Nah, iteratornya apa? Sama si siapa? Range. Nah, range ini sama iterator. Pertama dari range dulu. Range itu adalah penentu ya. Itu apa namanya? Penentu ada berapa kali pengulangan dan penentu nilai iterator gitu ya. Maksudnya apa? Contohnya sorry
contoh contoh maksudnya dari range ini apa ya, biar enak. Nah, misalkan kita punya range nilai dari 1 sampai 10. Terus kita punya misalkan yang satu kayak gini, dari 0 sampai ini gini deh, tulis ya biar kelihatan ya, 0 sampai 99. Terus ada lagi range nilai dari misalkan ini close, misalkan ya ini close ya. Kalian tahu kan kalau yang ini yang kotak ini close, kalau yang ini open di matematika ya. Jadi kalau misalkan close berarti si nolnya ini kayak ini 0 kena, tapi kalau misalkan ini 10-nya nggak kena gitu. Seingat aku gitu sih, setahu aku ya. Tapi ya sebenarnya pada nanti implementasinya beda. Cuman ini lihat dulu aja, ini contoh range nilai ya. Misalkan dari 11 sampai 23 misalnya. Nah, ini kan contoh-contoh range nilai gitu. Nah, kalau kita lihat pada contoh-contoh ini, dia contoh yang pertama ya kan, di contoh yang pertama di sini ada berapa nilai? Dari 1 sampai 10 tapi loopnya open. Itu terbuka. Berarti di sini ada berapa nilai? Dari 1 sampai 10, terus dia open loop, apa sih namanya? Ya pokoknya himpunan terbuka gitu. Aku lupa ini ya. Ada berapa nilai di sini? Ada 8 atau 10? 1 sama 10-nya masuk nggak? Coba kayak gitu. 8. Yang lain? 8. Oke. Berarti ini 8 ya? Ini 8. Ini 8 nilai. Ya, yang kedua ada berapa? Dari 0 sampai 99. Ini ada berapa nilai? Berarti 0-nya kena ya, 99-nya enggak. Berarti ada 99 ya? Sip. Udah 99 nilai. Nice. Ada 99. Gitu. Yang terakhir ada berapa? 11 sampai 23. Ada 13. 11-nya kena 11 sampai 23. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Iya benar, 13. Sip. Itu. Nah, ini berarti tandanya untuk range nilai pertama ini nanti looping for-nya akan berulang 8 kali. Untuk range nilai yang kedua akan berulang 99 kali. Dan untuk range yang ketiga itu bakal berulang 13 kali. Gitu. Nah, itu untuk range. Untuk iterator itu adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai pada range. Gitu. Di looping. Jadi iterator itu tuh nilainya sifatnya itu berubah-ubah, dia nggak konstan. Nah, berubahnya itu berdasarkan si range-nya. Nah, apakah kita punya range 11 sampai 23? Berarti startingnya dari 11 berakhir di 23. Nah, maksud iterator berubah-ubah itu kapan berubahnya? Jadi setiap looping pertama, contohnya kita ambil yang belakang nih. Di loop yang untuk yang pertama, di perulangan pertama, nilai variabel iterator itu 11. Tapi ketika masuk perulangan yang kedua, variabel iterator punya nilai 12. Gitu. Nambah 1 setiap perulangan. Gitu. Nanti ada kondisi di mana nambahnya 2, nambah 3 gitu. Tapi nanti kita ajarin dikit-dikit. Intinya gitu ya. Iterator itu buat itu dan range itu buat itu. Nah, aplikasinya dalam Python gitu ya. Ini dalam aplikasinya. Itu sebenarnya contoh paling mudahnya kayak gini. For iteratornya aku kasih variabel namanya i gitu ya. In kayak gini. Range. Nah, ini range ini bukan variabel tapi dia fungsi. Nah, fungsi range gitu. Nah, fungsi range ini punya input parameter. Nah, kayak fungsi-fungsi biasanya. Kayak kemarin fungsi input punya input punya parameter inputnya ya. Gitu. Inputnya terserah, bisa jadi integer bisa macam-macam. Fungsi print punya parameter input. Punya.
parameter inputnya adalah hal yang ingin ditampilkan ke layar gitu. Nah, fungsi range juga punya. Kalau fungsi range ini punya 3 parameter input, tapi bisa jadi 2, bisa jadi 1. Nah, kalau mau digambarin fungsi range itu kayak kalau mau digambarin ya, jadi fungsi range ini mirip mirip sama kayak fx di matematika. Cuman fx-nya ini nggak cuman fx doang, cuma ada fx yang pertama, terus ada fx, y, terus ada fx, y, z gitu. Nah, fungsi range itu kayak gitu. Jadi fungsi range ini ada macam-macamnya gitu. Yang pertama, satu, kalau misalkan input si range ini cuma satu, misalkan range x. Nah, range x ini akan menghasilkan range nilai dari 0 ya, 0 sampai apa? X min 1 gitu. Terus yang kedua, fungsi range x, y menghasilkan range nilai dari x sampai y min 1 gitu. Ini yang hasil ya. Atau kalau mau digambarkan lebih enak kayak gini deh, x tapi x-nya nggak kena gitu ya. Ini juga y tapi y-nya nggak kena. Yang terakhir, range x, y, z ini menghasilkan range nilai dari x gitu sampai dengan z tapi terbuka dengan start stop, ini sampai y dengan nilai iterator bertambah sejumlah z gitu. Nah, kayak gitu. Ini masih konsep theoretical. Nah, sebenarnya x, y, z ini bisa kita ganti. X, y, z ini bisa kita bilang kalau di fungsi yang pertama dia adalah stop si x ini. Jadi kita bisa bilang dia sebagai stop, variabel stop. Jadi kita bilang contohnya, misalkan kita bilang range tadi di atas ya. Misalkan di sini range 10. Tandanya kita akan menghasilkan nilai. Hasilnya adalah nilai dari 0 sampai 10 gini gitu. Jadi itu poin stopnya, jadi 10-nya akan kena. Tapi ketika kita bilang ada x, y, ini x-nya menjadi starting point dan y-nya jadi stopping point gitu. Jadi ini x jadi start gitu, y-nya jadi stop gitu teman-teman. Nah, ketika aku ganti misalkan di sini jadi 1,10, nah berarti di sini jadi 1 sampai 10, tapi 10-nya nggak kena gitu. Lalu kalau 3, nah ini agak menarik kalau 3. Kalau 3 parameter input itu yang pertama adalah start, yang kedua adalah stepnya apa stop ya? Coba aku lihat dulu. Start, stop, step. Ya, stop dulu berarti. Start, stop. Habis itu start. Nah, jadi yang si X tadi itu jadi starting pointnya. Yang ini jadi stopping pointnya. Nah, yang Z tadi jadi stepping pointnya. Maksudnya dari stepping point adalah ketika aku masukin 110,2, tandanya aku punya nilai 1 sampai 10, tapi sebenarnya kalau mau dijabarin itu himpunannya kayak gini. Ya. 1, 3, 5, 7, 9. Gitu. Jadi nilainya itu bertambah 2 dalam himpunannya. Gitu. Jadi stepping point itu gitu buat gunanya. Nah, gitu ya. Jadi nanti nilai i-nya ini variabel iteratornya bakal jadi 1, 3, 5, 7, 9 gitu. Nah, kalau pengen lihat hasilnya, contohnya ya, kita langsung aja misalkan print i. Kita print variabel iteratornya ya, tapi mungkin kita kasih format aja kali biar enak ngeliatnya. Kita kasih format ini.
iterator. Ini kemarin udah aku ajarin ya pakai formatter kayak gini. Udah diinget-inget aja. Ini aku jadiin komen dulu bentar ya, biar nggak baca semua program. Tapi itu jalanin. Ya. Iteratornya 1, 3, 5, 7, 9. Ya, bener ya. Ini kalau yang 3 parameter. Kalau cuma 2, berapa lihat ya? Sorry, pencet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalkan dia dari 0, cuma 1 parameter. Jadi dari 0. Tuh. Kayak gitu. Jadi ada berbagai macam input fungsi range yang bisa kalian terapkan. Gitu. Contohnya ini kayak gini, simple. Ya. Jadi ada 3 macam ya fungsi range itu. Ada yang pakai stop doang, ada yang pakai start and stop, ada yang pakai start terus stop kayak gitu. Nah, nanti nilai iteratornya berubah. Gitu ya. Jadi ini aku cuma nge-print iteratornya doang, supaya bisa yang lain. Nah, tadi itu ini aplikasi. Jadi kalian tuh bisa setting lah. Kalau misalkan aku bilang, oh aku mau ngelooping 10 kali, berarti ya simpelnya kayak gitu, for in range 10. 10 kali kan? Tapi ya tadi variable i-nya itu dari 0 sampai 9. Kalau pengen dari 1 sampai 10 gimana? Ya udah 1,11 gini. Kalau 1,11 ya nanti keluarnya dari 1 sampai 10 gitu. Karena starting pointnya di 1, stopping pointnya di 11 gitu. Itu nanti kalian ngatur mau kayak gimana gitu. Tapi konsepnya kayak gini. Nah, ini apa namanya? Fungsi looping form dalam form yang pakai range. Nah, ternyata teman-teman fungsi range ini itu bisa digantikan nggak cuman dengan himpunan nilai angka. Kalau ini kan nilai range ini selalu himpunannya angka gitu. Tapi ternyata bisa loh, ternyata himpunan nilai tersebut itu bukan himpunan nilai angka, tapi himpunan nilai dari string atau karakter gitu. Jadi range tadi ini ada form lain. Ini ada range, tapi range ini bentuknya itu dalam string. Jadi range tapi bentuknya string. Nah, ini sama kayak tadi, jadi himpunan nilai juga. Coba bentuknya string. Contohnya kayak gini misalkan A, terus K di sini, terus U. Ini bisa, gitu. Himpunan range nilainya tuh kayak gini bisa. Nah, tapi nanti penulisannya bukan form in range gitu, tapi penulisannya adalah ini kalau misalkan ini yang aplikasi di range aja ya. Kalau yang satu lagi aplikasi di range yang string. Jadi, penulisannya tuh gini, for i-nya bebas ya. Terus ini mau variable tapi bisa diganti. Misalnya aku iterator gitu, boleh. Nama variable kan bebas ya. In. Nah, in-nya ini bukan pakai range tapi pakai string langsung. Misalkan in aku gampang. Boleh. Nanti kita print f ini iterator titik 2. Nah, ini bisa. Nanti kalau kita jalanin, lihat ya. Yang atas tetap jalan ya, yang 1 sampai 10. Terus di bawahnya ada A, K, U, spasi ya. Ini kosong tuh spasi nih. Nih, itu spasi. G, A, N, T, G, N, G gitu. Jadi nggak cuman range dalam bentuk himpunan nilai angka, tapi range nilai dalam bentuk himpunan kata-kata atau karakter pun bisa. Gitu. Jadi nanti tergantung kebutuhan soal gitu ya. Kalian perlunya itu ngurusin apa? Apakah kita menganalisis angka atau kita pengen mengecek kalimat, itu tergantung nanti ya soalnya seperti apa. Itu kurang lebih kayak gini. Sampai sini untuk for loop ya. Apakah ada yang mau ditanyain dulu? Karena dasarnya di sini sudah. Nanti kode program apa yang kalian tulis itu terserah kalian. Gitu, di dalam formnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kita memahami ini, kita pahamin konsep dulu ya. Nanti kita banyakin latihan di pertemuan mendatang. Hari apa ya, harusnya Selasa ya berarti ya.
Aman ya teman-teman, no question asked. Sip, clear kalau gitu ya. Kita for udah paham, terus while juga udah paham. Nah, sebelum ke pengaplikasian jelasnya, apakah harus aku jelasin dulu jenis-jenis while? Bentar, aku lagi mikir. Kayaknya kita coba ini dulu ya. Aku kasih beberapa contoh kali ya. Kita kasih contoh dulu ya. Contoh modul 21. Itu aja lah ya. Nah, contoh yang simple-simple sederhana. Nanti habis contoh kita bahas-bahas latihan soal dikit lah ya. Sebelum aku coba jelasin macam-macam looping while yang lain. Ini kita contoh. Misalkan contoh yang pertama adalah kita pengen membentuk gitu ya sebuah program yang meminta input nilai angka nih 10 nilai angka 10 nilai siapa ya, 10 nilai ujian deh, ujian tuan Bobi, nah gitu. Terus dan kemudian menghitung rata-ratanya. Tapi ini harus pakai looping. Nah, cara buatnya adalah ya udah, kita kalau minta input 10 nilai gitu ya, berarti apakah kita minta input 10 kali kayak gini, input masukkan nilai ujian ke 1 gitu, terus yang kedua copy paste, yang ketiga copy paste, bisa kah? Bisa, tapi lebih efisien pakai looping. Jadi kita looping aja sebanyak 10 kali. Nah, ketika kita tahu pengen looping sebanyak 10 kali, berarti pakai apa? Looping for gitu ya. For i in range. Range berapa? Pengen 10 kali kan? Ya udah 10 aja. Nanti ngapain di dalamnya? Oh, udah tahu nih, berarti kan ini ngelooping 10 kali ya. Ngeloop 10 kali. Gitu. Berarti tinggal minta inputnya. Misalkan nilai integer input gitu ya. Masukkan nilai gitu, gini. Nanti nilai-nilai tersebut pengen di apa? Pengen dihitung rata-ratanya ya. Jadi pengen dihitung rata-rata. Kalau mau ngitung rata-rata kita butuh apa? Fungsi rata-rata itu kan berarti N1 plus N2 plus N sekian nanti dibagi sama total jumlah N-nya berapa ya gitu. Nah, total jumlah N-nya ini kita udah punya kan 10 ya. Dan yang ini tinggal menjumlahkan dari nilai-nilai yang dimasukkan kan. Ya udah. Jadi kita bikinnya total dulu ya. Total misalnya total sama dengan plus sama dengan nilai. Gitu. Terus totalnya di atas misalkan 0. Jadi kita punya variabel total nih. Total penjumlahan semua nilai di awal 0 karena belum dihitung gitu. Nanti awalnya 0, setiap kali kita minta input nilai total itu ditambahkan dengan nilai yang kita input gitu ya. Jadi nanti nilai totalnya nambah gitu. Terus untuk ngitung rata-rata gimana kak? Nah, ngitung rata-rata tinggal dibagi aja kan gitu. Nah, tapi kita tulis dulu rata-rata, misalkan itu rata 2 0. Ini berarti kita di set 0 dulu, soalnya belum tahu. Nah, kalau cara ngitung gimana ya udah, rata-rata adalah total dibagi 10 gitu kan ya, benar ya. Nanti tinggal kita kasih tahu print di bawah di luar loopingnya. Jadi ini kalau yang kayak if else ya, yang indentasinya atau dia menjorok ke dalam
sebanyak satu indentasi, namanya indentasi kalau menjorok ke dalam. Berarti dia bagian dari kode yang sebelumnya nggak menjorok ke dalam gitu. Jadi ketika udah kodenya di luar nih, ini menjorok keluar lagi, udah keluar lagi, tandanya ini nggak masuk ke looping for-nya, dia di luar gitu, independen gitu. Jadi ketika print sini f itu rata 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 nilai ujian Tuan Bobi adalah rata rata tadi gitu ya. Dah, kita jalanin coba. Masukkan nilai, misalkan kita punya 10 ya. Anggap kita masukinnya 90, 70, 90, 70, 90, 70, 90, 70, 70, 70, 90. Nah, berarti kalau kayak gitu rata-ratanya berapa tuh? Rata-ratanya 80. Karena ya 50, 90, 50% lagi itu 70. Ya, berarti ya fix dong rata-ratanya di tengah gitu ya. Gitu. Jadi ini program sederhana ya untuk ngitungin sebuah rata-rata dari sekian banyak nilai. Ini bisa di skalabilitasnya tinggi ya. Kalau misalkan pengen dari 1000 nilai juga bisa. Gitu. Tinggal diganti aja range-nya berapa. Gitu. Nah, ada sedikit improvement di sini sebenarnya. Ini kan ketika kita bilang masukkan nilai, ini ngatur nilai ujian yang keberapa gitu. Nah, caranya adalah di sini kita masukin si iterator tadi gitu, di inputnya. Kita kasih F, masukkan nilai, misalkan nilai ujian ke, nah ke-nya ini pakai I gitu, tapi I-nya I plus 1. Jadi nanti ketika kita minta nilai ujian itu tulisan tuh, masukkan nilai ujian ke I apa ke 1 kan 100, kedua 90, ketiga 30 gitu. Nah kayak gitu. Tapi ketika aku cuma nulis I di sini ya, nanti munculnya dari 0 gitu. Tuh, ujian ke 0. Karena himpunan nilai yang kita bentuk dari fungsi range ini itu berapa starting point-nya? Ya 0. Unless kita buatnya di sini 1,11. Gitu. Kalau kita setting 1,11, ini I nggak masalah. Gitu, lihatin. Bentar ya. Tuh, 1 kan starting point-nya. 90, 80, 70, 50, 20, 10. Terus mau rata-ratanya 45. Gitu ya ngitungnya. Ini contoh sederhana lah untuk ngitungin nilai rata-ratanya gitu. Kalau pakai looping for. Nah, aku coba ada contoh lain yang pakai looping while ya. Jadi kita buat aja contoh 2 underscore 2. Ini yang pakai looping while. Jadi kita akan bentuk sebuah program yang gimana ya? Ngapain ya dia programnya? Yang pakai while apa ya, bentar. Membentuk sebuah program yang menerima input bilangan prima gitu dan menampilkan ke layar seluruh ke layar hasil penjumlahan seluruh bilangan prima yang diinput. Catatan, kalau bukan input sudah bukan prima, program berhenti. Ini masih cukup jelas ya arahan kode program. Nah, berarti kita ngapain? Dia minta sebuah program menerima input bilangan prima. Tapi apakah kita punya, misalkan kita punya data yang diinput atau angka lah? Enggak. Dia input kayak gini. Masukkan bilangan. Ya. Tapi yang kita pengen prima.
Tapi apakah kita punya fungsi untuk meminta khusus bilangan prima? Nggak ada kan, ada fungsi buat minta integer atau nggak fungsi buat minta float, fungsi buat minta string gitu bisa. Tapi kalau fungsi buat minta bilangan prima spesifik kan nggak punya. Nah, atau jangan prima dia lebih, ini agak susah, jangan prima ya. Coba kita genap aja lah. Kalau prima rada susah pengecekannya. Kita pakai genap lagi. Nah, berarti yaudah kita kalau udah dia ketika input angka genap maka minta input lagi lalu tampilkan hasil penjumlahan ya, kalau sudah tidak genap. Tapi kita while ya kan, ini ada kondisi gitu. Kondisinya apa? Kondisinya adalah ya itu harus genap. Syarat bilangan genap kemarin kita sempat bahas ya, ada contoh soalnya adalah kalau misalkan angka tersebut dimoduluskan dengan 2 hasilnya 0 gitu. Jadi ketika angka ini dimoduluskan dengan 2 hasilnya 0. Kalau misalkan masih genap, minta lagi angka gitu kan, dengan integer input masukkan bilangan gitu. Nah, tapi kalau udah enggak ya udah selesai. Tapi katanya apa? Kita pengen hitung seluruh penjumlahan bilangan genapnya gitu. Berarti ada perhitungan di sini. Oh, ada variabel untuk menghitung total bilangan genap. Kita bikin misalkan nama variabel total. Setting 0 dulu aja karena kita nggak tahu di awal berapa itu totalnya. Tapi ketika udah divalidasi di sini bahwa dia angka genap, ya udah tambahin aja total plus sama dengan angka. Jadi setiap kali dia bilangan genap, tambahin ke total gitu. Nah, kalau dia udah bukan bilangan genap lagi gimana? Ya udah tinggal print gitu ya. Jumlah bilangan genap dalam input ada sebanyak, bukan jumlah bilangan nih, total bilangan genap dalam input adalah ini. Nah, total gitu. Itu. Kalau kita cobain, masukkan sebentar lagi loading, masukkan bilangan ya. Misalkan 10, terus 20, terus 2, terus 4, terus 5. Totalnya 36. Jadi 5-nya nggak masuk gitu. Kenapa 5-nya nggak masuk ke perhitungan? Karena ketika dia udah bukan genap, itu langsung ngeprint. Jadi nggak akan ada perhitungan total di sini. Gitu. Aman. Gitu ya guys ya. Bisa kalian lihat. Jadi kayak gini kurang lebih kodenya. Tadi sebenarnya yang prima bisa aja. Cuma pengecekan di sini berarti harus pengecekan bilangan prima gitu di sini, bukan bilangan genap. Dan jauh lebih kompleks, jadi nggak bisa kayak gini kodenya. Gitu. Ini dua contoh ini. Dari 2 contoh tadi, ada yang mau tanyain dulu nggak buat 2 contoh ini? Ada yang punya pertanyaan? Ini masih sederhana banget ya, loopingnya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti aku bisa bisa memastikan bahwa kalian sudah paham konsep looping, while ataupun for. Nah, sekarang kita akan mulai coba yang sedikit advance ya di modul 2 ini. Jadi kita akan mencoba mengkombinasikan pemahaman kita tadi gitu ya dalam dalam modul 1 ke modul 2 gitu. Jadi kita akan lihat di contoh 3 ya.
contoh buat modul 2 yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini aku bakal coba kombinasiin sama if else yang udah kita pelajarin sebelumnya. Jadi kita kan kemarin belajar tentang percabangan ya. Nah, kita bakal coba masukkan percabangan kemarin dalam looping kita gitu ya. Jadi kita coba kita buat yang simple dulu ya. Nomor 3. Ini kan nomor 2 ya kalau ini. Nomor 2. Ini nomor 1 tadi. Benar nggak sih? Sorry. Bentar. Nah, di nomor 3 ini misalkan kita buat program yang meminta bentar guys, ada yang tumpah di air di sini bentar. Bentar guys. Bentar ya, ada air tumpah di aku. Nanti basah. Maaf sebentar teman-teman. Bentar guys. Bentar ya. Nah, misalkan program yang meminta meminta bilangan, meminta data bilangan sampai input data itu min 9999. Jadi dia tuh kondisi stopnya kalau misalkan 9999. Tapi program ini juga namun dia juga ingin menjumlahkan seluruh bilangan positif ganjil. Jangan positif lah, bosan, negatif. Positif thinking mulu ya kan, gitu. Yang ada pada data. Jadi contohnya kayak, nah ini kalau misalkan kita coba buat breakdown kodenya, ini mirip sama kayak yang tadi ya. Kita minta input gitu ya, misalkan minta input data gitu ya, data angka, misalnya angka integer, input, masukkan angka, gitu kayak tadi. Nah, kayak gini. Nah, angka yang dimasukkan ini kan dicek ya, while data tidak sama dengan min 999. Jadi kalau inputnya belum min 999, kita minta lagi kan, gitu. Data sama dengan integer, input, masukkan angka. Nah, tapi sebelum kita minta lagi, angka yang tadi di input pengen dicek dong, apakah dia bilangan negatif ganjil atau bukan. Kalau dia negatif ganjil, pengen dihitung totalnya. Ini ada pengecekan tambahan di dalam looping ya. Jadi kita buat variabel total dulu ya. Ini perhitungan, misalkan variabel untuk menghitung nilai total bilangan negatif ganjil. Nah, misalkan total ganjil gitu 0. Nah, berarti di bawah harus ada pengecekan dong. Ada pengecekan dia negatif atau positif, gitu kan? Yang kedua, ada pengecekan dia ganjil atau bukan. Ini bukan mengecek negatif atau positif, tapi kayak negatif atau bukan. Gitu.
cara ngecek dia negatif atau bukan adalah if, benar nggak sih? If data yang diinput itu kurang dari 0, nah benar nggak? Ya, bagaimana nanti di bawahnya ada apa? Gitu ya. Ini kondisi dia kurang dari 0 atau negatif. Gitu. Selanjutnya ada pengecekan lain. Dia itu ganjil atau bukan? Udah, if lagi dalamnya if gitu. Data modulus 2 gitu kan sama dengan 1 kayak gini. Jadi ini 2 pengecekan ya gitu. Kalau misalkan yang dibagi 2 ini sama dengan 1, berarti ini kondisi ganjil. Jadi pertama dicek dulu dia negatif atau bukan gitu. Kalau misalkan dia negatif, berarti dicek juga apakah dia ganjil atau bukan. Tapi kalau misalkan dia bukan negatif, apakah kita perlu bentuk kondisi else di sini? Tekan else. Gitu. Terus di sini juga kalau misalkan dia bukan ganjil, apakah kita perlu kondisi else? Misalkan ini kondisi else kalau genap, misalkan gitu. Ini kondisi else kalau positif atau nol. Perlukah? Enggak. Karena program cuma nyari bilangan negatif ganjil gitu, bilangan positif ganjil, bilangan positif genap, negatif genap, itu nggak perlu dicari dan nggak perlu diapa-apain. Jadi kayak nggak usah ada else yang menghandle kondisi atau kasus tersebut gitu. Cukup satu kondisi ini aja, tapi pengecekannya 2 kali gitu. Pengecekan dia itu ganjil, pengecekan dia itu negatif, dan pengecekan dia itu ganjil. Kalau misalkan dia 2 kondisi ini memenuhi, barulah dikasih total negatif ganjilnya plus apa data itu. Jadi kita baru ngitungin totalnya ketika dia itu udah verified negatif dan verified ganjil gitu. Baru abis itu kita minta input lagi, kita input data selanjutnya. Kenapa nggak minta data selanjutnya dulu baru ngitung ini? Karena tadi di awal kita udah minta data pertama. Dan kalau kalian langsung minta data selanjutnya, data pertama nggak kehitung, kelewat, di skip, langsung next kan? Ya kasihan dong, dia left out, nggak boleh bro gitu. Ya, jadi kayak gini. Gitu. Kalau kita coba print, kita printnya jangan di sini deh. Misalkan kita printnya di dalam aja. Jadi sambil kita menemukan data yang negatif ganjil, kita print aja datanya langsung. Kalau misalkan kita lanjutin, misalkan kita printnya biar kita jadi sekalian. Kalau misalkan kita itu pengen coba print ya, jadi si data-data ini kita print. Misalkan kita gini, F-2, sorry salah. Misalkan data nah ini, jadi nanti setiap data yang negatif ganjil kita kasih lihat gitu. Misalkan masukkan bilangan min 3 tuh, sorry, oh ini beda program, salah. Nah misalkan min 3, terus data negatif ganjilnya min 3. Kalau kita masukin 10 nggak muncul, 9 muncul enggak, 1 enggak, 0 enggak, min 1 muncul gitu. Kalau misalkan dia min 2 nggak muncul gitu ya. Jadi setiap kali dia nemu, total data negatif ganjilnya nambah, dan data negatif ganjilnya itu dimasukkan ke print gitu. Nah sekarang coba jangan di print, tapi kita tampil aja hasil perhitungannya. Print data negatif ganjil totalnya adalah detek 2 total neg ganjil gini ya, kasih F, laporan lagi misalkan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5,
terus min 9999. Ini buat stop ya. Tuh. Data negatif ganjil total adalah 9 karena min 1 tambah min 3 tambah min 9 tambah min 5. Udah deh gitu. Jadi bisa ya kalau misalkan kalian memasukkan conditional if statement atau if elif statement, else juga bisa ke dalam looping yang kalian buat gitu, nggak cuman kode-kode biasa aja gitu. Kayak gitu ya. Itu jadi buat soal yang ini konsepnya kayak gitu. Jadi pengecekan dulu datanya 9999 apa enggak. Nah habis dicek itu dicek, oh kurang dari 0 enggak. Kalau kurang dari 0 cek juga ganjil apa enggak. Kalau misalkan dua ini udah dicek, barulah minta input lagi dan dilakukan pengecekan kembali di atas gitu, karena dia looping, dia ngulang-ngulang. Kalau if yang ini ngeceknya sebenarnya sekali setiap perulangan gitu, makanya kayak berkali-kali karena ada looping ya gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak guys? Buat sampai soal sampai yang sini lah, sampai sini. Kalau sampai sini aman, belum ada kak? BTW ini suara aku aman ya, nggak ada backsound macam-macam, soalnya takutnya berisik. Clear ya suaranya, nggak ada backsound aneh-aneh, soalnya aman ya. Oke, bisa dilanjut kalau gitu. Nah, selain bisa kita masukin if statement atau else atau elif juga gitu dalam looping itu, bisa kita masukin looping lagi. Jadi namanya, kalau ini kan ini contohnya nih, ini if dalam if, namanya nested if atau if yang bersarang yang kemarin aku ajarin. Atau kalau ini kan if dalam while, berarti nested if in while loop gitu. Nah ada yang lain namanya itu nested looping gitu. Jadi nomor 4 misalkan. Jadi dia kalau kita lihat mana sih? Nah kita bikin nomor 4 ya. Ini nomor 4 ini tentang nested looping. Nested looping. Jadi dalam looping. Nah, contoh soalnya adalah misalkan kita pengen punya program yang ngapain ya, bentar. Aku lagi mikir. Aku lagi mikir dulu. Looping. Looping dalam looping yang sederhana apa ya? Bentar. Karena aku biasanya ada kompleks ya, emang ini masalah looping dalam looping itu. Untuk setiap apa ya? Coba kita coba tanya ini aja lah ya. Aku penasaran. Kita tanya GPT buat soal, karena aku nggak kebayang soal sederhana. Jadi kita coba tanya sebentar ya. Berikan aku soal nested looping sederhana. Oh, oke. Ya, ini sederhana sih, basic. Oke, aku udah dapat ya guys. Jadi program yang pokoknya akan membentuk display dalam terminal seperti ini. Nah, jadi pengen ada muncul kayak gini ya. Jadi muncul apa namanya, bintang sebanyak 5 kali ke kanan dan 5 baris ke bawah kayak gitu. Nah caranya gimana? Nah gitu, apakah kita ngeprint kayak gini
gitu 5 kali. Nah bisa aja kalau cuman pengennya kayak gini, tapi ternyata kita pengen yang kayak gini dengan panjang dan lebar dari persegi bintang itu tergantung keinginan user gitu. Jadi kita punya panjang lebarnya gitu. Nah, paling gampang adalah cara pekerjaannya itu cari dulu, minta dulu panjang sama lebarnya. Misalkan minta panjang dari user, kita aja input, masukkan panjang persegi bintang gitu ya. Terus yang satu lagi lebar, ini lebar gitu. Nah, udah punya panjang sama lebar, ini gimana cara ininya kak? Nah, ini kan sebenarnya bintang-bintang ini kalau di breakdown cara ngeprintnya tuh sebenarnya sederhana loh guys gitu. Ini ada bintang berapa ke kanan, 1 2 3 4 5 gitu. Tandanya kamu ngeprint gitu, ngeprint apa yang ini tuh, ngeprint bintang sebanyak 5 kali ke kanan. Kalau dalam bentukan kodenya itu bisa ditulis seperti print ya, bintang ini, sorry, print bintang dikasih end sama dengan kosong kayak gini. Tandanya print bintang tapi diakhiri dengan string kosong. Ini nanti ketika ada print bintang diakhiri dengan string kosong, terus ada print bintang lagi, ini kan dikali 5, ini 5 kali diulang gitu ya. Nah ini kode ini gitu ya, di kode yang tadi nih, kode yang itu, nah kode yang ini juga diulang lagi sebanyak 5 kali. Jadi segede ini juga dikali 5 ke bawah gitu. Itu konsepnya kayak gini ya. Nah caranya gimana kak? Nah caranya adalah, kalau yang paling jelas kan kalau pengen ngeprint ke kanan gampang dong, tinggal kalian for di in range apa itu panjangnya aja itu ke kanan. Nanti di dalamnya kita print apa, print bintang koma n sama dengan gini. Kalau kita kayak gini misalkan, sorry, kenapa nih adanya apa kah? Enggak. Nah, misalkan panjangnya 10, lebarnya 3. Lihat, 10 bintang kurang lebih ya. Ini gampang. Jadi kita ngeprint bintang sebanyak panjangnya gitu. Kalau cuman buat ke kanan. Tapi untuk di looping sepanjang lebarnya ini harus dilakukan sebanyak 3 kali lagi. Caranya gimana? Ya ini sepaket gini dikasih looping lagi di depannya, dikasih for lagi, for in range lebar gitu. Nah, tapi kalau kayak gini apakah hasilnya akan benar? Coba lihat ya. Misalkan 3 kali 3. Tuh lihat. Oh, kok kayak gini hasilnya kak? Ini kenapa kayak begini? Nah, ini hasilnya bisa kayak begini karena ini kan print bintang diakhiri dengan string kosong. Tapi setelah diakhiri dengan string kosong itu dia selalu diakhiri dengan string kosong. Maksudnya ketika kita udah ngeprint 3 kan kita pengennya pindah baris ya. Ketika kita udah ngeprint sepanjang panjang ininya kan pengennya pindah baris ke bawah, baru ngeprint lagi 3. Tapi itu nggak ada di sini. Adanya cuma ngeprint bintang, habis itu dikasih spasi di kanannya, atau kayak dikasih string kosong apa, dikasih apa namanya, string kosong. Jadi kita nggak pindah ke bawah gitu. Coba ada yang tahu nggak gimana caranya biar dia ngeprint ke bawah? Mana caranya? Di looping yang luar, di looping yang ini yang lebar itu kalian kasih print kosong di sini nih. Print kosong ini gunanya untuk pindah baris
gitu. Jadi ketika kita jalanin ini muncul dia 3,5 misalkan, lihat 3 kali pindah ke bawah, 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 kayak gitu gitu guys. Jadi kalau kalian mau baca tandanya tuh untuk setiap himpunan dalam range lebar, kan lebarnya tadi 5 ya, berarti kita punya himpunan nilai 5, berarti looping 5 kali. Di looping pertama kita ngelakuin looping untuk ngeprint bintang sebanyak 3 kali. Setelah kita ngeprint bintang sebanyak 3 kali, kita pindah baris gitu untuk masuk ke baris selanjutnya. Terus di looping lebar yang kedua itu kita ngelakuin yang sama, makanya muncul sampai 5 kali kayak begitu guys gitu. Jadi kayak gitu doang, simple konsepnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau tanya kak, tadi itu kok bisa pindah itu gimana kak? Sorry gimana, nggak kedengeran. Kan di yang di line 21 kan dikasih print. Nah itu kok bisa buat pindah garisnya gimana? Nah, print itu kan sebenarnya butuh parameter input ya, kill ya. Dia tuh perlu sesuatu di sini ya. Misalkan ada string halo gini. Tapi ketika kamu kasih kosong doang kayak gini, dia itu nggak ngeprint apa-apa. Tapi setiap fungsi print by defaultnya itu pindah baris gitu. Jadi fungsi print itu by defaultnya, contohnya nih si bintang ini, kalau nggak aku kasih n, dia ini kita bakal ngeprint straight ke bawah. Misalkan 2 kali 2 ya, 2 kali 2. Tuh, ngeprint straight ke bawah 2, kasih spasi atau baris baru, terus ke bawah lagi 2 gitu. Nah kayak gitu jadinya. Nah, di by default ya, kalau fungsi print itu selalu ada pindah baris setelah dikasih fungsi print. Ketika kita kasih n parameter kayak gini, ini kan dikasih string kosong, tandanya habis dia ngeprint bintang nggak pindah baris tapi dikasih string kosong gitu loh. Makanya ketika kita bilang di sini 2 kali 2, tuh jadinya ke kanan bintangnya. Barulah setelah ini ngeprint sebanyak 2 kali, itu di print kosong dulu buat pindah baris gitu loh. Itu paham nggak? Untuk Paham ngeprintnya nggak? gitu. Jadi konsep ngeprintnya tuh jangan dibayangkan program itu bisa ngeprint kayak logika kalian gitu. Ya udah berarti ngeprintnya panjangnya apa namanya 5, lebarnya 2, ya udah 5 kali 2 gitu, nggak gitu di konsepnya. Kalau program ya dia kan mikirin per baris ya. Jadi kalian juga have to think like that, ngikutin pola pikir programnya gitu, kayak gitu. Jadi ini adjustable banget ya. Kalau misalkan kita ganti jadi 3 sama 5 jadi kayak gini, kalau misalkan kita jadi misalkan 5 sama 2 5 1 atau gitu, ini 5 kan 7 sama 2 gitu, nah kayak gitu. Jadi very adjustable, dan bisa kalian ganti juga simbolnya. Misalkan nggak mau pakai bintang, misalkan pengen pakainya garis miring gini, boleh. Tiga tiga gitu, atau ya boleh lah mau pakai lope atau apa gitu, kalian boleh ya misalkan gini, serah itu kan. Jadi kayak misalkan gini, misalkan love yang banyak, boleh lah sekali-kali ya. Nah gitu, boleh lah gitu, bebas sih ini, jadi adjustable banget. Nah sebenarnya ada cara lain yang lebih unik, misalkan contohnya kayak gini. Ini printnya instead of print kayak gini, ini bisa print angkanya. Misalkan print i, ini misalkan yang ini j misalkan. Ini misalkan print, kalau misalkan kita print i, ini nanti lihat hasilnya ya, nanti dia baris yang muncul misalkan 3 sama 3, berarti 0 1 sama 2. Tapi kalau misalkan kita di sini pakainya j, 0 1 2 itu ke bawah. Tuh lihat,
gitu. Menarik ya. Jadi em, apa namanya, bisa macam-macam lah ya, kalian variatifin soal ini gitu, bisa kita ubah-ubah. Nah ini untuk jadi kalian udah mulai paham ya basicnya itu di looping for kayak gini, ini looping while, ini looping dalam ada if else dalam looping. Terus yang keempat ini contoh dalam apa namanya nested looping ya gitu. Jadi sekarang kalian udah cukup paham gitu. Nah mungkin kita akan coba latihan sebenarnya, mungkin satu dua soal ya dari soalnya tuh. Sebenarnya aku mau coba kembangin aja dari soal yang udah ada gitu. Jadi untuk soal yang nomor berapa ya yang kita coba, hmm, yang nomor dua aja deh. Yang nomor dua ini kan bentukannya bilangan genap ya. Sekarang eh, coba ini aku coba sesuatu yang kayaknya sedikit kompleks lah ya buat kalian, mungkin dicoba. Sekarang pengecekannya jangan pakai bilangan genap, tapi coba pengecekannya itu bilangan prima gitu ya. Coba pengecekannya bilangan prima, aku belum kebayang juga sebenarnya sih soalnya gitu. Ini jadi pengecekannya gitu. Jadi pengecekannya coba diganti bilangan prima bukan bilangan genap buat soal yang nomor 2 gitu. Jadi boleh di screenshot dulu soalnya, boleh di apa namanya, di SS gitu, di screen kalian buat dikerjain. Atau gini deh, ini nomor ini sama yang ini gue split down ya. Jadi yang nomor 2 itu kita coba bentuk dalam bentuk apa, pengecekan bilangan genap gitu ya. Dan yang nomor apa namanya, nah kalau misalkan nomor 2 kita coba jadi bentuk bilangan genap. Kalau misalkan nomor 4 kita bentuk ini jadi apa ya, kita bentuk ini jadi, sebentar aku coba pikirin dulu. Kita bentukan ini jadi jangan apa namanya, nggak apa sih, kotak aja. Kalau misalkan kita bentuk jadi bintang, bintang lah, diamond kalian ribet takutnya. Coba kita bentuk jangan kotak, tapi kita bentukannya segitiga aja ya. Jadi kita bentuk segitiga aja, misalkan kayak gini, bintang bintang gini aja lah ya, yang kayak sederhana. Aku nggak jelas ini, kita coba bentuk jadi kayak gini. Dan dia inputnya itu bukan input panjang lebarnya, tapi inputnya itu cuman tinggi dari segitiga gitu ya. Jadi yang ke nomor 2 ini diubah jadi input genap. Yang genap ini semuanya jadi, coba kita ubah jadi prima. Dan kalau misalkan yang nomor 4 itu kita ubah jadi bentukannya itu bintang segitiga kayak dia, segitiga ke kanan gitu. Jadi ini coba dikerjain sama kalian. Ini aku bakal stay aja dibuka kayak gini, jadi kalian bisa lihat gitu ya. Coba kita kerjain mungkin sekitar 20 menit kali ya, soalnya ini lumayan. Satu soal 10 menit mungkin, sampai 21.50 mungkin nanti coba kita bahas ya gitu. Semangat teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain sepanjang perjalanan 20 menit kalian, seperti biasa ya, langsung on mic aja gitu.
Gimana guys? Udah pada kelar belum? Halo? Ada yang udah selesai? Maybe nomor 2 dulu atau nomor 1. Gampangan 2 sih sebenarnya. Kayaknya. Kayaknya ya, kayaknya. Ada yang udah kah? Misi kak. Oh, ada yang udah. Boleh, boleh share screen. Yang nomor 2 tapi Nggak apa, nggak apa. nge-cheat sedikit pak. Nge-cheat Apa? sedikit. Mana, man? Oke sebentar kak. Partisipan dilarang screening kak. Oh, nggak bisa, Dilarang nggak bisa. share screen. SEO. Oke siap. Share screen. Advanced sharing option. Nah, dah. Bisa ya? Bisa kak. Oke, ini nomor apa? Nomor 2. Nomor 2. Coba di ini dulu. Diselesaikan dulu. Bisa kak. Coba di run. Wis, sudah bisa ya. Tapi itu tinggi segitiganya ke atas ya berarti ya, bukan ke kanan ya? Oh tinggi segitiga maksudnya kakak itu. Oh, kan segitiga, nganu tinggi segitiga itu kan? Kalau di matematika. Oh saya kira tinggi dalam Nggak arti. masalah sih, nggak masalah kan. Yang penting jalan ya. Udah bagus kok. Tapi ini udah kalau secara output itu udah oke ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini meskipun ngambil tingginya itu dari atas bawahnya, tapi masih bisa ya. Coba kita lihat kodenya ya. Itu input tinggi segitiga, dan kamu ada checker ya itu. Kalau misalkan tingginya ganjil sama tingginya genap. Kalau tingginya Iya genap soalnya. harus ganjil ya. Soalnya kalau iya, soalnya kalau genap nanti atasnya enggak pucuk. Atasnya tumpul ya, Iya. atasnya tumpul. Iya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya udah. Sebenarnya bisa ya kayak teman-teman dibuatin buat yang genap, tapi nanti bagian tengahnya jadi dua, yang tingginya sama gitu. Gitu. Terus kalau ini ganjil, Y itu berarti buat dapetin lebar ke kanan ya. Iya kak. Y sama dengan tinggi dibagi 2 dikurangin 0,5. Oh iya, karena ganjil kalau dibagi 2 pasti sisa 0,5. Ini sebenarnya bisa kamu ganti ya, 0, plus 0,5 min 0,5 itu bisa diganti sama di floor aja. Di floor division dia. Jadi pembagian floor, jadi pembagiannya pembulatan ke bawah. Jadi 0,5-nya bisa langsung hilang. Gitu. Jadi kalau pengen ini ya, lebih lebih singkat gitu. Jadi itu garis miringnya 2 aja. Kalau pengen floor division tuh garis miringnya 2. Nah, garis miringnya 2. Nah, Kalau floor kalau division. naik kak gimana kak? Nah, terus untuk yang bawah kita lihat coba. Ini kan looping yang walang pertama itu kalau misalkan X-nya kurang dari tinggi dibagi 2 tambah 0,5, oh berarti print bintang kali X. X-nya ini adalah 1 ya awalnya. Iya kak. Soalnya satu bintang yang ini dulu. Print bintang kali X. Terus X-nya plus 1. Oh, dia lebih dari 0. Bentar, yang atas tuh ngeprint apa ya? Yang while yang atas. Gini kak. Gini kak. Saya tadi bingung nggak bisa while dalam while atau for dalam for. Jadi saya akali pakai dua while. While Oh, pertama buat menjabar segitiga keluarnya. atas. Ya, Ah, bisa terus bisa. while kedua buat menjabar Segitiga bawah. mengerutnya. Pinter. Jadi itu ngeprint em, ntar bintang dikali X itu berarti buat baris pertama ya. Nanti X-nya plus 1
berarti jadi 2 ketika udah dia itu lebih. Oh, paham paham. Ya ya, gua ngerti. Bagus bagus konsepnya. Bagus bagus. Jadi guys, kalau pengen bisa dilihat itu buat looping while yang pertama, dia serial ini ya. Serial ini dia em, ada pengecekan 2 while. While yang pertama itu ngelooping untuk ngeprint segitiga bagian atas. Segitiga bagian atas berarti itu ya yang dari bintang sampai bintangnya 3 gitu. Karena selama dia X-nya itu nilainya masih lebih kecil sama dengan tinggi bagi 2 plus 0,5. Maksudnya tinggi bagi 2 plus 0,5 itu berarti contohnya 5 tuh. 5 kan bagi 2, 2,5 ya. Plus 0,5 3. Nah, selama X yang masih kurang dari sama dengan 3, itu nanti dia ngeprint. Ngeprint apa? Ngeprint bintang dikali X. Kalau X-nya 1 berarti cuma 1 kali ngeprint bintangnya. Gitu. Kalau X-nya 2 nanti pas di baris kedua gitu ya. Berarti nanti ngeprint bintangnya 2 gitu. Ketika X-nya 3 ya ngeprint 3 gitu. Nanti itu looping while itu akan stop ketika nilai X-nya itu udah melebihi tinggi bagi 2 plus 0,5-nya atau melebihi 3 di contoh yang ini. Gitu. Nah, barulah ke yang bawah, ke yang while Y lebih dari 0, itu untuk bagian bawah. Kenapa pakai Y gitu? Sebenarnya bisa aja sih dia nulis apa Syahrial nulis langsung aja kayak misalkan while tinggi bagi 2 lebih dari 0 gitu. Tinggi floor 2 lebih dari 0 gitu. Tapi kalau kayak gitu jadinya nggak bisa ngeprint bawahnya karena variabel yang dipakai tuh si Y. Kenapa Y yang dipakai di sini? Karena latin tinggi bagi floor 2 tuh kan dapatnya 2 ya. Nah, cuman sisa 2 baris lagi yang perlu di print gitu buat di bawah. Jadi tinggal udah bintang dikali integer Y terus Y-nya dikurangin karena kita kan pengen dari tengah ke bawah itu menurun jumlah bintangnya. Jadi instead of tadi kalau si X kan tadi awalnya startnya dari 1 tuh. Karena starting point bintang di atas segitiga pasti 1. Makin bawah sampai ke tengah itu nambah 1. Makanya dia plus 1 tuh X-nya. Tapi ketika dia itu udah dari tengah, kita kan pakai Y nih variabelnya, udah di min 1 aja. Sebenarnya dia masih bisa aja sih pakai X gitu. Pakai X, tapi sebelum masuk looping while yang kedua, itu X-nya bisa di min 1 dulu. Jadi nanti nilai X-nya jadi 2, baru kalian looping pakai X. Bisa aja. Jadi nggak perlu bikin variabel Y pun bisa sebenarnya. Pakai X aja. Tapi note that ketika udah masuk ke looping yang kedua, ya jangan lupa di min 1 X-nya sebelum masuk looping yang kedua. Gitu. Bisa sih sebenarnya. Tapi ini udah good job sih menurut aku. Udah keren. Aman-aman. Cool. Nomor satunya selesai kah? Syah? Enggak, Kak. Bingung. Bingung prima. Masih bingung atau udah? Belum, Kak. Nggak tahu cara cek prima. Oke, nggak apa-apa lah ya kalau gitu. Buat bilangan prima mungkin kita bahas di pertemuan mendatang kali ya, karena sebenarnya pengecekan cukup kompleks, jadi bakal aku jadiin soal referensi utama buat kita bahas minggu depan dan bakal kita lanjutin dengan tambahan latihan soal yang lain buat di minggu depan. Nanti aku siapin dari apa modul-modul praktikum yang udah lewat ya. Jadi nanti kita coba soal-soal praktikum atau TP dulu ya, praktikum lah. Itu buat maba TPB kemarin yang anak 23 gitu. Gitu dulu mungkin karena udah jam 10 kali ya. Jadi aku stop recording dulu mungkin sebentar.